Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Siva Fadlia. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Saya di sini izin untuk mewawancarai Mbak untuk tugas mata kuliah metode observasi dan wawancara. Tema kita di sini adalah identifikasi pekerjaan Mbak gitu. Sebelumnya Mbak namanya siapa? Nama saya Lydia, sebagai staf TU di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Oh iya, Mbak Lydia ya. Salam kenal Mbak. Ya, kan kita udah kenal. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Syifa. Iya, alhamdulillah. Kita langsung lanjut aja ya Mbak. Oke. Untuk yang saya ingin bertanya, Mbak di sini sebagai staf TU ya. Sudah berapa lama Mbak bekerja di sini? Saya bekerja dari bulan Oktober 2018 sampai sekarang, berarti sudah hampir 7 tahun. Nah, ya, selama 7 tahun emang stay di sini gitu. Belum pernah dipindahkan ke unit-unit lain. Oh, seperti itu Mbak. Berarti Mbak selama 7 tahun ini berada di Fakultas Psikologi, dan berarti sudah cukup akrab ya Mbak dengan dosen-dosen dan juga mahasiswanya. Iya, alhamdulillah. Aku ingin bertanya Mbak, tugas utama Mbak sebagai staf TU itu apa sih Mbak? Yang pertama terkait akademik mahasiswa dan juga itu berkoordinasi dengan Kaprodi dan Sekprodi di Fakultas Psikologi, dan juga itu akademik tersebut selain perkuliahan ada magang, ada ujian forum, ada ujian skripsi dan seminar proposal skripsi. Oh, seperti itu Mbak. Berarti Mbak paling banyak itu lebih banyak mengurus terkait mahasiswa akhir ya? Iya, nggak juga, dari semester awal pun aku handle kan untuk misalnya informasi yang dari akademik ataupun dosen-dosen yang akan disampaikan ke mahasiswa, kadang juga lewat saya dan saya menyampaikan juga kepada mahasiswa gitu. Segala informasi berarti nanti lewat Mbak nanti disalurkan. Tugas apa sih Mbak yang paling sering Mbak kerjakan? Kalau di Fakultas Psikologi kan memang ada timeline-nya untuk setiap semester. Misalnya untuk semester ganjil, yang pasti di awal semester tuh aku membantu Seprodi untuk mengurus jadwal kan, mengatur jadwal kuliah gitu. Nah terus habis itu setelah itu kan langsung disebarkan kepada mahasiswa dan dosen. Setelah itu untuk misalnya kelancaran terkait KRS, misalnya mahasiswa untuk di KRS tuh itu berjalan dengan smooth atau tidak, misalnya ada komplain dari mahasiswa, saya nggak bisa nih Mbak untuk ikut mata kuliah ini, padahal kan jumlah mahasiswanya juga masih adalah misalnya kuotanya ditambahkan. Nah itu saya juga koordinasi juga kan kepada Sekprodi sama Kaprodi untuk kuota mahasiswanya. Nah terus yang misalnya di perkuliahan sudah berjalan ya, jadi misalnya di semester ganjil itu kan untuk urusannya nanti magang nih, nanti kan di semester depan akan magang. Nah itu di situ juga koordinasikan dari Sekprodi, Kaprodi juga untuk misalnya mitra magang mana yang kita akan tuju, terus mahasiswa mana yang akan ditempatkan di mitra magangnya gitu. Berarti di awal perkuliahan itu Mbak lebih banyak yang pasti secara rutin itu mengurus jadwal. Betul. Ya Mbak, jadwal dan juga segala permasalahan yang ada di sana terkait KRS juga, dan juga untuk mahasiswa semester tengah itu untuk terkait magang ya Mbak. Oke Mbak. Selanjutnya, bagaimana alur pelayanan administrasi yang biasa Mbak berikan kepada mahasiswa atau para dosen? Alur administrasi, misalnya contohnya kalau misalnya urusan itu ya ujian tengah semester, misalnya ujian tengah semester itu kan jadi misalnya saya dan Sekprodi itu kan merencanakan jadwal ujian
ujiannya tuh di hari apa, mata kuliahnya apa aja kan. Nah terus juga di situ biasanya Sekprodi menyebarkan jadwal dan juga info-info terkait pengumpulan dokumen ujian. Nah terus juga nanti setelah itu dosen-dosen sudah verifikasi soal ujian nanti dikirim ke saya, dan setelah itu saya juga menyimpan dokumen ujian tersebut. Biasanya setelah itu baru saya menginfokan kepada mahasiswa untuk jadwal jadwal ujian tengah semester gitu. Nah, setelah itu kan ketika pekan ujian ya sebelum memulai ujian saya memastikan ruangan ujian tersebut tuh mahasiswa udah standby di ruangan dan juga udah siap untuk ujian. Setelah itu biasanya saya juga membawa presensi ujian ke ruangan ujian kan. Nah, terus setelah itu baru deh nanti kita arsip untuk presensinya dan menginfokan juga untuk berita acara apa aja yang terjadi ketika ujian gitu. Misalnya mahasiswanya ada berapa, mahasiswa yang nggak hadir berapa gitu. Nanti di situ dosen-dosen mengisi berita acara tersebut. Oh ya, berarti Mbak sendiri setiap waktu ujian itu hadir di setiap sesi ya? Iya, di awal aja. Nanti kan di setiap ujian itu juga ada pengawasnya tuh dosen pengampunya gitu. Gitu. Berarti Mbak di awal itu memberikan mungkin hal yang perlu mereka isi dan menerima raport dari mereka ya? Iya. Seperti itu. Sistem atau alat apa saja sih Mbak yang biasa Mbak gunakan dalam pekerjaan administrasi tersebut? Ya, pasti Google Drive untuk simpan file-file kerjaan saya, dan juga Sisakat itu untuk sistem informatik akademik mahasiswa. Nah, terus juga sebagian juga untuk pakai layar. Ya. Oh, seperti itu ya Mbak. Oh, berarti lebih banyak menggunakan sistem-sistem yang sudah ada ya Mbak? Yang ada di GRC. Oh ya, untuk G-Drive sendiri itu apakah ada klasifikasinya? Maksudnya ada per angkatan itu punya G-Drive sendiri atau enggak memang sih. Satu univ? Cuman jadi biasanya kita pakai Google, pakai Gmail. TU misalnya, TU tuh bikin email aja. Nah terus ya biasanya kita juga nyimpen, kalau saya berarti terkait akademik, misalnya magang, SPS, ujian forum, ujian skripsi, terus juga kegiatan mahasiswa kan, misalnya kayak lomba-lomba tuh saya tetap simpen dokumen-dokumen kayak sertifikatnya gitu, rekap-rekap siapa aja yang mengikuti lomba kayak gitu. Oh, seperti jadi itu ya Mbak? Jadi misalnya setiap staff mempunyai G-Drive masing-masing gitu, nanti bisa share file kan kalau misalnya membutuhkan gitu. Oh ya, seperti itu Mbak. Dengan siapa saja sih Mbak? Mbak kan tadi bilang Mbak bekerja sama kan dengan Kaprodi, pasti kan ada rekannya yang membantu Mbak. Dengan siapa saja Mbak biasa menjalankan tugas dan dengan siapa berkoordinasi? Biasanya saya kalau sesama staff TU ada Mas Fadli sebagai TU terkait surat menyurat, dan juga Pak Manto sebagai untuk arsip dokumen di fakultas. Terus saya dengan laboran ya biasanya untuk informasi terkait praktikum, menggunakan ruangan mana, kan kita juga perlu tahu untuk misalnya ada kegiatan ujian forum atau ujian skripsi, kita juga butuh ruangan. Jadi kalau misalnya emang lagi ada praktikum, bisa koordinasi dengan laboran. Nah gitu juga ya biasanya ya paling sering ya Sekprodi, Mbak Chandra, dan Kaprodi Mbak Melok. Kita emang bidang satu kan terkait akademik, jadi emang sering koordinasi situ. Selain itu juga sama dosen-dosen juga, biasanya dosen membutuhkan file presensi, misalnya dosen kan emang nggak bisa ya untuk print presensi, jadi minta bantuan saya kayak gitu. Oh, seperti itu Mbak. Jadi ada rekan-rekan yang membantu Mbak juga. Kalau boleh tahu dari Mbak sendiri, kan tadi saya lihat kayak Mas Fadli itu bagian surat menyurat ya, dan Pak Manto itu bagian arsip dokumen. Kalau Mbak sendiri itu sebagai apa Mbak?
itu staff TU akademik, jadi terkait akademik beda. mahasiswa beda-beda. Jadi klasifikasinya beda. Kalau aku terkait akademik mahasiswa, misalnya dosen mau tahu nih mahasiswa ini nilainya berapa, berarti ke saya. Kalau misalnya Mas Fadli soal penyuluh juga keuangan kan, jadi beliau bisa juga ya keuangan. Misalnya Mas Fadli, misalnya mahasiswanya ada tunggakan perkuliahannya berapa, bisa tanya Mas Fadli gitu, misalnya gitu. Seperti itu Mbak. Oke. Aku mulai paham. Ya, jadi kalau aku terkait akademik, misalnya kamu kuliah kamu gimana nih di mata kuliah ini, presensinya bagus, maksudnya banyak apa enggak, kinerja di perkuliahan kayak gimana, terus juga misalnya nilai-nilai kamu di semester ini misalnya lagi bagus IPS-nya, terus misalnya IPS kamu semester depan anjlok tuh nanti bisa direview juga kan dosen, misalnya kayak gitu-gitu, nanti aku bantu juga gitu kan. Oh seperti itu Mbak, berarti cukup kompleks ya Mbak tugasnya. Iya. Banyak banget kan. Iya. Gitu. Iya. Berarti dari staff TU sendiri Mbak aja ya Mbak? Apa ya? Ada Mas Fadli kan? Iya maksudnya untuk yang urusan iya, akademik itu. Iya. Oh banyak banget. Iya makanya kan. Masya Allah. Menurut Mbak keterampilan dengan tugas yang segitu banyaknya, menurut Mbak keterampilan apa sih Mbak yang paling dibutuhkan untuk menjadi staff TU? Kalau karena saya basicnya emang lulusan administrasi bisnis, emang dari kuliah juga ngurusin terkait administrasi, ya udah emang sesuai dengan pekerjaan yang sekarang dilakuin. Nah terus juga selain itu juga kan yang mungkin mahasiswa tahu juga kan, kalau misalnya aku tuh berisik bawel ya emang mesti ada peran itu juga yang mesti misalnya ya syukur alhamdulillah kemarin kan ada meeting tuh Mbak Chandra dengan pihak PLT. Dari pihak PLT tersebut menginfokan kalau misalnya rekap mahasiswa baru yang udah mengumpulkan, biasanya kan ada pemutakhiran data gitu kan, cuman psikologi doang yang sudah beres. Itu nah terus ya udahlah di situ juga Mbak Chandra menginfokan makasih ya udah tegas, udah bawel, pokoknya cukup tentunya dalam waktu yang begitu singkat tapi bisa melakukan itu. Jadi kan emang diapresiasinya kayak gitu. Jadi ya walaupun menurut orang-orang berisik galak ya, yang penting tugasku beres gitu. Demi kenyamanan bersama juga ya Mbak Ina, kita masih juga nah terus juga dari pihak PLT atau PD Jamal pun juga terima datanya kan lengkap gitu. Masya Allah. Kendala apa saja sih Mbak yang sering dihadapi selama menjadi staff TU? Banyak banget. Ya mungkin kalau misalnya untuk mahasiswa kendalanya ya biasanya kan aku udah informasikan terkait misalnya magang ini nih. Magang kan udah kita infokan seminggu sebelum deadline. Namun kenyataannya masih banyak tuh mahasiswa yang Mbak saya belum input nih Mbak, saya belum submit gitu kan. Jadi itu saya mesti gimana? Jadi kan seperti kayak gitu kan jadi kayak nambah kerjaan lagi nih. Biasanya kita supaya kita untuk daftar ini kan untuk submit ini kan biar kita langsung plot tuh mereka buat di mitra mana-mana. Tapi kenyataannya kan kayak gini. Kita ya kayak kerjaan lagi nih ya udahlah di situ ya mau nggak mau aku koordinasi lagi sama Sekprodi ya jadinya ya mereka mencari mitra magang sendiri. Padahal sebelumnya sebulan sebelum kita submit ini kita juga udah buka buat mitra magang sendiri kan, cari mitra magang sendiri. Tapi kenyataannya mereka ada beberapa mahasiswa yang telat, ya udah jadinya mereka nyari mitra magang sendiri. Terus juga Mas Fadi juga ujung-ujungnya bikin lagi tuh surat permohonan misalnya mereka mau magang di mana gitu kan, jadi kayak tambahan lagi kerjaan buat kita di situ, salah satunya kendalanya. Jadi ya sebenarnya kayak kita udah kasih deadline tapi mereka juga kayak telat kayak gitu, bikin kerjaan lagi 2 kali gitu. Itu kendala yang mungkin sangat iya, kendalanya ya tambah kerjaan lagi kan jatuhnya gitu. Yang biasanya kita udah bisa plot mereka masuk ke magang mitra fakultas, ternyatanya mereka suruh cari sendiri, ya udah konsekuensi mereka gitu.
seperti itu Mbak. Biasanya Mbak menghadapi mahasiswa-mahasiswa atau kendala, Mbak kan tadi mention ya kalau misalnya kendala yang paling besar Mbak rasain itu terkait mahasiswa yang saatnya mengumpulkan deadline untuk magang tapi malah diundur yang akhirnya membuat kerja double 2 kali. Biasanya Mbak apa sih Mbak yang biasanya Mbak lakuin untuk mengantisipasi terjadinya hal seperti itu lagi, atau misalnya kalau sudah terjadi Mbak mengelolanya itu seperti apa? Ya. Dari Mbak sendiri ataupun administrasi? Ya biasanya aku ya reminder lagi ya mungkin kemarin tuh karena kita lagi sibuk sibuk dokumen akreditasi, jadi saya juga cuman menginfokan aja. Biasanya aku tuh suka follow up kayak jangan lupa ya nih dikirimin deadline-nya segini ya. Kadang tuh juga suka info follow up reminder mereka juga tapi kayak kemarin juga karena aku pikir ya namanya udah mahasiswa udah gede ya, tapi kenyataannya bisa aja nih miss lagi. Ya udah, jadi intinya biasanya aku reminder terus, tapi kali ini aku lupa jadi jadi udah gitu, ada aja yang miss gitu. Berarti kan dari aku lihat sendiri kan ada beban-beban yang bisa memicu stres banget kan. Biasanya kayak gitu juga ya, itu namanya orang ya, kadang aku lagi bengong atau aku lagi mandi, lagi makan, keinget kerjaan yang mesti ku reminder, jadi kayak itu beban-beban itu di situ lah. Misalnya Zoom kan aku juga aku yang suka bukain Zoom ya. Ya suka Zoom fakultas kan. Di situ pun misalnya adalah mahasiswa misalnya tiba-tiba harusnya kan info ke saya tuh H-3 minimal atau enggak H-2 lah ya. Jangan besokannya atau pas hari H mau pakai Zoom. Itu pun misalnya di hari Sabtu kan saya juga punya kehidupan pribadi, bukan kerjaan aja kan. Jadi kayak suka ada yang tiba-tiba, "Mbak, aku mau pinjem Zoom di hari Sabtu." Tuh aku langsung ya mau nggak mau aku nggak bisa lah kalau misalnya kamu pakai infonya di hari H tuh. Aku tuh selalu beban pikiran tuh kayak aduh, Zoom jam 10 ya, jam 10 kayak aku tuh suka kepikiran kayak mesti buka Zoom ya, lihat jam 10 kayak gitu. Itu memang bikin yang stres juga. Maksudnya walaupun hanya buka Zoom, tapi kan ya ada aja kan kejadian yang tiba-tiba pinjam tapi kayak gitu-gitu. Jadi kan ya itulah beban-beban kerjaan walaupun receh tapi ada aja. Bagaimana sih Mbak mengolahnya, apalagi kan di hari libur, berarti kan cukup merusak mood ya Mbak itu selama liburan ya. Dan gimana sih Mbak mengurangi stres kerja yang selama ini sampai bisa bertahan sampai saat ini? Iya, alhamdulillahnya di sini kan psikologi kesehatan ya, jadi misalnya aku pulang kerja kan biasanya jam 4. Kadang tuh aku ikut kelas Muay Thai di hari Rabu. Muay Thai di hari Rabu jam 4. Berarti aku pulangnya lebih awal kan. Jadi aku pulang lebih awal. Nah, itu di situ aku kelas Muay Thai. Jadi bisa melupakan, terus juga melupakan stres yang ada setiap minggunya, terus juga yoga, alhamdulillah juga. Pokoknya olahraga sih yang pasti aku usahain untuk release stress. Berarti untuk menghilangkan stres Mbak biasanya dengan menggerakkan badan ya, entah itu olahraga Muay Thai, yoga, atau gerakan apapun yang bisa menetralisir stres Mbak. Ya. Soalnya kan kita udah kerja dari pagi sampai sore, terus juga di rumah juga ngurus anak kan, jadi emang mesti double. Terus juga ya itu salah satunya aku olahraga sih sekarang, jadi kayak lebih better aja gitu. Apalagi staff TU tuh kadang aku suka lihat malam masih suka ngasih info kayak ini Mbak yang mau istirahat. Iya makanya kan aku juga ya itu sih cuman kita juga biasanya suka koordinasi juga kan di grup. Soalnya cuman info-info nih yang kalau sekarang sih terkait magang. Seperti itu. Mungkin cukup sampai sini. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Udah sih, udah cukup.
Berarti pekerjaan Mbak ini sebagai staf TU itu sebagai yang mengatur administrasi ya, dari administrasi akademik ya. administrasi akademik antara mahasiswa ke para dosen dan juga ke atasannya, itu yang mencakup itu terkait jadwal dan juga ujian, arsip data dan lain sebagainya. Ya, dan Mbak biasanya walaupun ada kendala nih ya, Mbak itu menetralisirnya, merilis stresnya itu dengan cara menggerakkan badan seperti itu ya. Oke, dari situ cukup sampai sini aja Mbak. Terima kasih udah berkenan untuk di wawancara. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Ini kan aku izin rekam, ini rekamannya nggak akan aku ini. Iya, udah rekam nggak? Udah. Alhamdulillah.